Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Lady di ibadah sekolah minggu online Parshalom Kupang. Apakah adik-adik masih ingat yel kita? Oke, kalau Kak Lady bilang Parshalom Kupang, senyum, semangat, ceria. Kita buat ya. 1, 2, 3. Parshalom Kupang, senyum, semangat, ceria. Nah adik-adik, Kak Lady sekarang mau tanya, tanggal berapa hari ini? Ya benar, tanggal 14 Februari, yang dimana artinya hari ini adalah hari kasih sayang sedunia. Dan hari ini juga kita memasuki minggu sengsara pertama. Untuk itu, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, Kakak Lady undang semua bangun berdiri untuk memuji Tuhan. Lagu sekolah minggu yaitu Selamat Pagi Bapa dan Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Terima kasih adik-adik, silakan duduk. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita memulai sekolah minggu online kita, mari kita berdoa. Duduk yang manis ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tuntunan-Mu, berkati kami semua sampai saat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman ini akan dibawakan oleh Kak Omi, tapi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Terang bagi jalanmu.
Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Sengsara yang pertama, dan selamat merayakan Hari Kasih Sayang. Adik-adik, kita akan sama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Karena itu kami ajak adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk beribadah pada minggu ini. Bapa, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Kami ulangi, dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Kalau adik-adik semua sudah mendapatkan, kita akan sama-sama membacanya. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 dengan judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan cerita dengan tema Pelangi Tanda Kasih Allah. Tema kita Pelangi Tanda Kasih Allah. Adik-adik, pada zaman perjanjian lama, manusia itu suka sekali berbuat dosa. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan pada waktu itu adik-adik, hanya ada satu keluarga saja yang benar-benar taat, tidak melakukan dosa dan hidup menurut kehendak Tuhan. Siapakah dia? Ya adik-adik, orang tersebut adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh bersama istri, 3 orang putranya dan 3 orang menantunya adalah keluarga yang benar-benar taat kepada Tuhan Allah. Karena ketaatan mereka adik-adik, mereka disayangi oleh Tuhan. Adik-adik, manusia dengan kejahatan yang mereka lakukan itu membuat Allah memutuskan untuk memberikan hukuman berupa air bah.
Air bah itu terjadi setelah peristiwa turunnya hujan selama 40 hari 40 malam. Jadi setelah peristiwa hujan turun selama 40 hari 40 malam, bumi ini adik-adik terendam penuh dengan air. Dan akibat dari peristiwa itu, semua manusia yang sudah berbuat dosa itu disertai dengan hewan-hewan dan makhluk hidup yang lainnya mati, kecuali keluarga Nabi Nuh, yaitu Nabi Nuh, istrinya, 3 orang putranya, 3 menantu, dan juga binatang-binatang yang dipilih Allah untuk dibawa oleh Nabi Nuh ke dalam bahtera. Adik-adik, setelah peristiwa Allah menghukum manusia dengan air bah, Allah akhirnya melakukan perjanjian dengan Nabi Nuh dan anak-anaknya. Apa isi perjanjian Allah dan Nabi Nuh? Adik-adik, ternyata Allah menyesal telah menghukum manusia dengan air bah. Lalu Allah berjanji bahwa Allah tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Dan perjanjian Allah dan manusia, yaitu Nabi Nuh, itu ditandai dengan Allah menarik busur di atas awan. Busur itu yang sekarang kita kenal dengan sebutan pelangi. Apa makna dari pelangi yang digambar oleh Allah di atas awan, adik-adik? Maknanya atau arti dari pelangi itu adalah menandakan bahwa Allah pernah menghukum manusia dengan air bah karena perbuatan dosanya. Tetapi pelangi itu juga menjadi tanda bahwa Allah kita sangat mengasihi manusia. Kaumi ulangi ya, tanda pelangi itu memiliki makna bahwa Allah pernah menghukum manusia dengan air bah, tetapi Allah juga sangat mengasihi manusia. Adik-adik, Allah melakukan perjanjian untuk tidak lagi menghukum manusia dengan air bah karena Allah sadar bahwa manusia ketika masih hidup di dunia ini akan cenderung melakukan dosa. Sekecil apapun dosa itu pasti manusia akan melakukan, baik itu dosa pikiran, dosa perkataan maupun dosa perbuatan. Jadi di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa. Itu sebabnya Allah melakukan perjanjian bahwa Allah tidak mau lagi menghukum manusia dengan air bah. Lalu apa yang Allah buat, adik-adik? Apakah Allah membiarkan manusia untuk terus berbuat dosa? Ternyata tidak, adik-adik. Yang Allah lakukan adalah Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Peristiwa itu kita sekarang sedang rayakan kembali. Sedikit lagi kita akan merayakan Paskah. Dan hari ini adik-adik kita memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Nah adik-adik, tujuan dari kita merayakan Minggu Sengsara adalah supaya kita mengingat kembali kasih Allah kepada kita manusia. Kita mengingat kembali kesengsaraan Yesus. Juga kita merayakan Hari Kasih Sayang. Hari di mana semua orang ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman-teman. Yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri kasih Allah adalah kita sebagai anak-anak harus bersyukur bahwa Allah membenci perbuatan dosa yang kita perbuat, tetapi Allah tetap mengasihi pribadi kita. Adik-adik, bukti kasih Allah dalam kehidupan kita bisa kita rasakan melalui kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Misalnya, Tuhan masih memberikan kita napas hidup, kita masih mempunyai keluarga, kita masih bisa makan dan minum dengan cukup, kita masih bisa menikmati alam yang ada di sekitar kita. Itu adalah bukti kasih Allah kepada kita. Adik-adik, untuk kasih Allah yang telah kita peroleh, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita dapat taat seperti Nabi Nuh. Mari kita belajar taat seperti Nabi Nuh yang patuh pada perintah Tuhan, yang menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Lalu, bagaimana cara kita mensyukuri kasih Allah dengan sesama kita?
Nah, adik-adik, sekarang ini kita ada dalam masa pandemi COVID-19. Kalau hari ini kita merayakan kasih sayang, tahun-tahun sebelumnya biasanya semua orang akan menunjukkan kasih sayangnya dengan bertemu, dengan memberikan selamat. Pada tahun ini, adik-adik, kami mau bagikan, kita bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama kita dengan cara menaati protokol kesehatan, yaitu melakukan 5M yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama, memakai masker, kedua, mencuci tangan, ketiga, menjaga jarak, keempat, menjauhi kerumunan, dan yang kelima, membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas artinya adik-adik mengurangi aktivitas yang ada di luar rumah. Silakan adik-adik pergi keluar dari rumah kalau ada keperluan yang sangat penting. Tapi kalau tidak terlalu penting, sebaiknya adik-adik tetap di rumah saja. Nah, adik-adik, itu adalah contoh kita mensyukuri kasih Allah dan juga contoh yang bisa kita lakukan dalam menunjukkan kasih kita kepada sesama. Karena dengan melakukan hal-hal tersebut, kita mengasihi diri kita dan juga mengasihi sesama kita. Ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah membenci dosa yang kita buat, tapi Allah tidak pernah membenci pribadi kita. Karena itu, belajarlah menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan sama seperti Nabi Nuh. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Kaumi ajak semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk kasih sayang Tuhan yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib bagi kami semua. Bapa, ajarlah kami untuk belajar taat pada perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong mampukan kami Tuhan untuk kami menjauhi perbuatan dosa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, tuntun sertai kedua orang tua kami, memberkati mereka dalam pekerjaan dan dalam usaha mereka. Biarlah mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada dalam bangku pendidikan di tingkat SD maupun di SMP. Bapa memberkati, menolong, berikan hikmat kepada adik-adik sekolah minggu dalam mereka belajar ya Tuhan. Bapa, walaupun adik-adik belajar dari rumah, Tuhan kiranya senantiasa memberikan roh semangat belajar sehingga mereka tetap bertekun dalam belajar. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan hikmat, tuntun sertai semua guru sekolah minggu yang ada di Parsalom. Tuhan memberkati setiap proses yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu agar sekolah minggu online tetap berlangsung. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami mohon kasih sayang Tuhan kiranya senantiasa melingkupi kami. Tuhan tolong berikan kami kesadaran agar kami taat kepada peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Tuhan juga memampukan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan kami dengan sukacita. Bapa di surga, kami mohon Tuhan kiranya berkenan menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih banyak Bapa, ibadah sekolah minggu kami hari ini telah berakhir. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami dan pertemukanlah kami di minggu depan dalam sekolah minggu online. Terima kasih banyak Bapa. Amin. Terima kasih untuk Kak Omi yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Berakhirlah sudah kegiatan sekolah minggu online kita. Untuk itu, mari kita semua bangun berdiri memuji Tuhan dari lagu Dialah Segalanya. Dialah segalanya
Jangan beranjak dari tempat duduk dulu ya adik-adik. Sekarang kita akan sama-sama mengerjakan aktivitas yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak pelayanan PAR. Dan adik-adik jangan lupa untuk selalu rajin ikut sekolah minggu online. Shalom adik-adik. Baik adik-adik, saat ini kita akan membuat aktivitas kotak hati. Kita akan memulainya dengan melipat kertas origami. Silakan ikuti. Pertama,